Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kali ini kelompok kami akan membuka video yang berjudul Konsep SMK 3. Selamat menonton. Latar belakang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan, dan yang kedua meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Manajemen keselamatan kesehatan kerja mempertimbangkan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu biaya kecelakaan dan biaya pencegahannya. Karena kedua biaya ini sama mempengaruhi biaya produksi, menyeluruh, dan keuntungan yang akan diperoleh. Sistem manajemen K3 diperlukan karena merupakan kebutuhan organisasi perusahaan baik atau internal dalam hal lancarnya proses produksi maupun eksternal seperti mematuhi legislasi dan kontrak kerja. Pengertian SMK 3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi, pengertian SMK 3 secara umum yaitu merupakan suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan SMK 3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen K3 mempunyai tujuan yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Adapun proses dan alur penerapan SMK 3. Tahap pertama, yaitu tahap persiapan, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan. Tahap selanjutnya, pengembangan dan penerapan. Dalam tahapan ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi perusahaan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan komitmen. Yang kedua, menciptakan cara penerapan. Yang ketiga, membentuk kelompok penerapan kerja. Keempat, menetapkan sumber daya yang diperlukan. Yang kelima, melakukan kegiatan penyuluhan. Yang keenam, melakukan peninjauan sistem. Ketujuh, melakukan penyusunan jadwal kegiatan. Kedelapan, mengembangkan sistem manajemen K3. Kesembilan, melakukan penerapan sistem. Dan yang ke-10 adalah proses sertifikasi. Selanjutnya yaitu kategori penerapan sistem manajemen K3. Ada 8 kategori. Yang pertama, kategori kecelakaan atau penyakit. Yang kedua, kategori penilaian risiko. Yang ketiga, kategori alat pelindung diri. Yang keempat, kategori manajemen K3. Yang kelima, kategori tindakan pencegahan. Yang keenam, kategori partisipasi karyawan. Yang ketujuh, kategori risiko. Dan yang terakhir, kategori pelatihan. Faktor keberhasilan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Agar K3 dapat dilaksanakan dengan baik, maka pihak manajemen perlu memahami berbagai hal mengenai K3 tersebut. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan atau bimbingan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait K3. Tidak hanya dari aspek pengelolaannya saja, namun lebih meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia K3. Sehingga diharapkan para sumber daya manusia K3 lebih peka dan kreatif dalam mengimplementasikan K3. Dengan penerapan sistem manajemen K3 tersebut, diharapkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja dapat diminimalisir sebaik mungkin, serta pekerja dapat ditingkatkan produktivitasnya dan pada akhirnya dapat meningkatkan profit bagi perusahaan atau tempat kerja tersebut.
Hubungan sistem manajemen K3 salah satunya dapat dikaitkan dengan ilmu yang relevan, yaitu pendidikan pada laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan tempat penelitian dan percobaan yang berpotensi menimbulkan suatu kecelakaan. Untuk meminimalisir risiko akibat kerja, maka diperlukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di dalam laboratorium. Dalam mengantisipasi masalah tersebut, pendidikan menengah kejuruan sebagai wadah pembentukan sumber daya manusia yang terampil harus berusaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemampuan sesuai kebutuhan dunia industri. Sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi tuntutan kerja di dunia industri, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.